Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas lanjutan kemarin Lur. Jadi kita kemarin itu menggunakan si kuning atau edunya si kuning ya. Nah tapi settingannya sebenarnya agak unik Lur. Tak coba bolak-balik ya, metode bolak-balik itu nggak bisa. Dan dia ternyata harus main metode WSS. Nah, dari awal sudah tak bocorin nih. Dia metode WSS atau misalkan menggunakan WS atau custom lah, partnya itu part custom gitu ya. Jadi dia model-model digabung-gabungkan, di pointing atau disambung-sambung seperti itu. Dan itu akan bisa dijalankan untuk si edu si kuning untuk di STB atau di open class. Nah, bagaimana sih cara settingannya? Kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke layar Lur. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan untuk protokolnya itu protokol akun Vimes yang portnya 80. Jadi protokol Vimes tapi portnya port 80. Sebenarnya menggunakan Trojan itu bisa, tapi Trojan WS-nya. Dan kali ini saya menggunakan yang Vimes port 80-nya. Dan yang saat ini bisa itu menggunakan WebSocket. Jadi protokol akun yang ada WebSocketnya itu bisa. Kalau SSH itu bisa karena biasanya sih sudah ada WebSocketnya gitu ya. Dan kebanyakan akun yang gampang connect itu menggunakan SSH. Hanya saja kalau di OpenWrt hanya satu untuk di OpenWrt itu dia belum ada yang benar-benar kayak handphone gitu ya, itu belum ada Lur. Ya udah, kita langsung aja ke bagian layar Lur. Oke Lur, kita sudah masuk ke OpenWrt-nya dan ini masuk ke open class langsung. Apakah ini connect? Ini nggak connect ya, ini karena di dalamnya itu nggak ada akun. Ini dia munculnya kompatibel. Nah, bagaimana saya tahu ini nggak connect? Ya, karena di sini memang nggak ada ping. Terus kita cek apakah dia sudah connect ke modem. Kita lihat, nah ini sudah connect ke modem, ke ETH1. Ini modemnya menggunakan ini ya, nih modem stick. Ini modem E3372 dan kita akan cek Lur akunnya yang seperti apa. Nah, ini ada akun seperti ini contohnya. Kita coba perbesar ya. Tuh, dia seperti ini nih. Vimes WS non TLS. Misalkan dia remake-nya Vimes, dan ini ada host yang sering banget saya nemuin masalah itu di bagian ini ya, dia host. Ketika kita bilang domain atau host, nah ada orang bingung, malah kadang diisinya macem-macem ya. Kalau namanya host ya cuman ini gitu loh, bawaan dari format Vimesnya atau akunnya biasanya ada seperti ini. Kalau dijabarin terlalu detail kan nggak mungkin ya kalau namanya akun, cuman kita harus nalar sendiri untuk masalah protokol ini ya. Dan untuk port ini saya gunakan yang 80, dan ini ada user ID atau UUID. Kalau di Vimes itu UUID, kalau di Trojan itu namanya password. Dia bentuknya seperti ini, UUID, dan alter ID-nya 0. Kalian harus perhatikan semuanya. Ada security itu auto, gunakan auto. Networknya WS yang menandakan dia berarti WebSocket, dan untuk path-nya ini hanya Vimes gitu aja. Oke, dah seperti itu. Ini hanya untuk create-nya kapan dan export kapan gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang penting kalian perhatikan bagian itu dulu, karena kebanyakan sih pada nggak merhatiin bagian itunya, dan sering banget ini diisi apa, itu diisi apa, ini diisi apa, dan itu adalah kejadian yang sering banget saya ditanyakan seperti itu. Oke, lanjut ya Lur ya. Dan kita langsung masuk ke bagian settingannya. Settingannya sebenarnya simple. Kalau masalah settingan tuh yang pertama adalah kalian masuk ke server and group, atau misalkan kalian menggunakan open class yang terbaru nih. Kalau kalian menggunakan open class yang terbaru, dalamannya seperti ini nih. Ini banyak banget ya. Nah, dalamannya cuma seperti ini Lor. Jadi kalian masuk ke open class ya. Di sini banyak sekali tab menu atau tab dari si open class-nya sendiri. Di sana ada overview, plugin, dan override setting. Settingannya sebenarnya cuma di one crate key. Nah, untuk di open class lama itu namanya server and group, sedangkan untuk yang terbaru itu namanya one
Keycreate ya, Wine Keycreate itu sama aja nih. Kita perhatikan bagian menunya. Oke, kita cek di server and group dan kalian bisa perhatikan create config ada, keep setting ada, di menu sini juga ada. Create config ada, keep setting pun ada, sama ya. Cuman bedanya kalau di yang terbaru tuh ada all dan ada rere. Kalau yang lama ya cuman seperti ini tuh, tampilan langsung proxy, terus di sini nggak ada 2 tab. Sedangkan untuk yang baru ini ada 2 tab. Itu bedanya. Kalau all dia berarti dia tidak memilih config. Kalau yang ini kan dia kalau misalkan kalian punya 3 config, di sini akan muncul loh. Nih di bagian tab-tab ini akan muncul. Ini karena nama confignya itu rere.yaml, maka di sini munculnya rere.yaml gitu ya. Kalau di sini kalian punya config lain, misalkan configku.yml, nah di sini akan muncul di sini juga ya. Bawahnya pun sama tuh. Itu kalau menggunakan yang terbaru. Kalau yang lama ya sama aja tuh ya. Kalau masuk server group, tinggal kalian buat dulu ya untuk proxy grupnya, di add dulu, diklik add gitu. Terus kalian edit. Nah, di edit di sini kalau yang baru itu biasanya di sini harus pilih lor di bagian config file, biar dia milih confignya. Config file ini kalian pilih file yang mana, config gitu ya misalkan. Terus grup tipe, nah grup tipe ini yang paling menentukan. Untuk manual select jelas ya, kita berarti harus gunakan pilih manual per akunnya. Sedangkan untuk URL test ini dia adalah ping terkecil atau mencari ping terkecil ketika kalian punya lebih dari 1 akun atau misalnya lebih dari 1 bug gitu ya. Dan untuk fallback itu diurutkan. Misalkan dia urut yang paling kiri dulu. Kalau kiri nanti nggak ada pingnya, nanti akan mencari yang kanan. Yang kanan tuh mana yang ada pingnya dulu ya. Bukan masalah ping kecilnya, tapi mana yang ada pingnya dulu dari sebelah kiri. Itu load balance jelas. Load balance itu ada 2. Ada consistent hashing dan ada round robin. Consistent hashing ini biasanya ketika kalian menggunakan 2 modem atau 2 akun, misalkan dua modem itu salah satunya modemnya mati atau misalkan ada bermasalah. Kalau menggunakan consistent hashing dia tetap berjalan, tapi kalau dia menggunakan round robin ini dia lemot jadinya lor ya, jadi terganggu koneksinya. Dan satu lagi relay ini nggak pernah saya gunakan dan ini kurang paham juga kalau relay ini. Oke, kita ke bagian manual select aja. Di grupnya kalian buat dulu misalkan manual gitu ya, terus kalian commit setting. Nah seperti itu aja dan akan muncul seperti ini. Nah untuk bagian proxy provider ini kalian tinggal dibuat aja, klik add aja seperti ini, lalu diedit. Jangan lupa config filenya ini kalian pilih ya, di config custom tag kosongkan aja, provider tipenya pilih yang file karena kita akan mengambil yang ada di dalam filenya. Dan di sini provider name ini kita ganti namanya misalkan proxy provider gitu. Kalau saya sih PP akun lah. Terus provider path adalah filenya mana yang akan kita pakai gitu ya. Filenya itu file proxy providernya yang isinya akun. Itu ada format-formatnya ya. Di sini ada macam-macam, kalian pilih salah satu aja yang mana mau digunakan, nama apa filenya. Saya pilih akun premium. Health check ini kita pilih enable ya, supaya dia nanti terus ngecek apakah ada ping atau enggak. Nanti kita buat health check aja. Ini URL testnya jangan lupa dipilih. Health check interval saya biasanya gunakan di bawah 100 ya, 55 bisa misalkan 66, terserah ya. Kalau saya sih gunakan biasanya di bawah 100. Untuk proxy group dia milih boleh all group dan boleh manual. Kalau all group itu ketika nanti ini jangan lupa commit setting ya, ketika nanti di sini ada banyak grup dia otomatis akan menselect semua grup itu, jadi akun itu akan berada di semua grup yang telah kalian buat di proxy group. Nah kalau sudah tinggal kalian apply setting. Nah ini untuk pembuatan proxy providernya lor. Ini sudah berjalan. Proxy provider nanti akan berjalan di YACD. Nah sekarang adalah bagian pentingnya. Nah ini yang harus kalian cermati. Bagian penting adalah di bagian config editor di proxy provider, dan kita pilih tadi adalah akun premium ya. Kita pilih yang ini, dan di sini saya masih kosong, belum ada settingan. Ini kita edit dulu. Nah kalau formatnya seperti ini lor, ini kan sebenarnya belum benar ya formatnya ya. Kenapa belum benar? Karena di sini TLS-nya masih false atau true, artinya kita pilih salah satu dari itu. Nah ini yang paling banyak salah juga di sini di TLS ini.
Ingat lor ya, kalau TLS itu berarti dia portnya menggunakan 443. Biasanya itu umumnya seperti itu. 443 itu untuk port TLS. Sedangkan untuk port 80 itu menggunakan false, yang berarti dia non TLS atau TLS-nya itu false. Dia menggunakan non TLS. Oke, ini kita contohkan di format mana akun yang tadi kita buat, akun yang kita dapatkan. Nah, ini di sini kalian bisa cek ya. Kita akan copy dulu yang bagian host. Ini hostnya, ini host kita taruh di mana nih, karena ini kita akan menggunakan si kuning lor. Nah, kalau si kuning yang edunya itu di sini lor, kita nambahkannya di bagian pet, kita tulis http garis miring 2 paste, dan kita garis miring lagi, lalu taruh pathnya lor. Mana pathnya ya? Di sini ada path famous nih, pathnya famous kita taruh di belakangnya. Nah, seperti ini lor untuk pathnya. Tuh, pathnya seperti itu aja. Nah, untuk host ini diisi bugnya, ini diisi bugnya. Dan jangan lupa lor, TLS nya ini kita buat false dulu ya, jangan sampai ini dua-duanya. Karena ini akan menggunakan port 80. Port ini kita ganti ke 80. Nah, dari mana sih port 80 ini? Port 80 itu bisa kita lihat di format. Ini ada namanya port non TLS tuh. Portnya 80 ya, tuh ada kan. Selanjutnya ada UUID. Oh ya, ini jangan lupa nanti diisi bug dulu ya. Misalkan bugnya google.co.id misalkan ya, seperti ini ya. Ini false udah. Server name ini kalian isi yang bug ya, ini di sini. Lalu apalagi belum, UUID ini masih kosong. Nah, UUID nya kalian ambil dari sini ya, ini ada UUID, copy. Oke, kita taruh di UUID, paste di sini. Oke, nah ini sudah. Di bagian server, kalau menggunakan edunya, edu si kuning, itu kita isi proxy atau IP lor. Itu kita isi proxy. Nah, kalau proxy-nya kalian pasti bisa dapatkan di grup-grup lah ya. Oke lor, saya jelaskan lagi untuk masalah bug, silakan kalian cari sendiri. Dan kita di sini adalah untuk masalah triknya saja dan bagaimana cara settingnya ya. Di sini kita isikan proxy-nya misalkan 11.10.95 terus 151 atau 115 122. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dia menggunakan proxy ini famous 80. Name-nya jangan lupa, name-nya ini harus beda. Oke, ini sudah terisi semua, lalu tinggal kita save. Kalau sudah, kalian ke YACD, bisa di sini. Atau kita lihat dulu ini masih kompatibel dan klik update. Nah, dia akan langsung berubah ya. Oh ya lor, untuk menggunakan metode ini, metode WSS atau HTTP segala macam, itu kalian harus cek dulu core-nya di config editor dan masuk ke menu atau ke folder core nih ya. Di sini kalian harus menggunakan class meta. Nih, kalian wajib class meta. Dan berarti open class-nya kalian harus ubah ke meta atau enable metanya aktif ya, ke global setting. Oh ya, ini beda lor, config editor di bagian core ini kan ada ukurannya, ini size-nya 21. Ini class meta yang WSS, bukan class meta yang ukuran 6 MB ya kalau nggak salah. Itu bukan yang itu lor ya. Ini yang sudah di custom atau bisa menggunakan format WSS seperti itu. Lanjut, kita akan cek di bagian global setting dan kita akan aktifkan di meta setting, lalu klik enable ya, enable meta core. Dia cukup enable aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu lanjut ke apply setting. Nah, ini sudah. Dan kalau untuk menggunakan yang versi terbaru untuk aktifkan metanya, kita coba cek lagi. Kita ke plugin setting. Harusnya di plugin setting ini lor ada dia meta, enable meta. Metanya mana ini? Harusnya ada di sini loh. Dia checklist
metanya, meta. Oh, ini kehapus ini lur kayaknya. Sebentar lur, kita coba masuk ke satunya lagi. Ini kehapus ini. Kalau untuk yang terbaru, untuk mengaktifkan metanya itu kalian ke plugin setting, dan di sini ada namanya menu meta juga. Cuman gini ya, untuk mengaktifkan meta dan men-setting metanya itu berbeda. Untuk di open class yang terbaru itu. Dan kita tunggu dulu sebentar. Untuk mengaktifkan metanya, dia ada di plugin setting operation mode. Di sini ada enable meta core. Nah, ini kalian checklist ya. Nih, coba kalian checklist ini sudah mewakili lur. Setelah itu kalian langsung ke apply setting, gitu ya. Nah, kalau sudah, untuk setting metanya di override setting, di sini kalian langsung ke tab menu setting. Di sini kalian hilangkan checklist juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dibiarkan pun tidak masalah. Yang penting adalah metanya di bagian setting meta ini aktif aja lur ya. Nih, di bagian plugin setting meta core enable ini harus yang penting aktif gitu aja. Nah, itu ya, itu untuk yang terbaru. Kalau untuk yang lama ya sepertinya aja, dia cukup di global setting dan enable meta core gitu ya. Oke lor, kita akan rubah dulu ya untuk masalah bugnya, dan kita isikan proxy-nya. Oke lor, ini sudah kita rubah ya untuk settingannya atau untuk bugnya, dan kita akan cek. Nah, ini dia CD-nya sudah ada ping. Kita akan melakukan speed test, dan ini sudah kedetek ID cloud host ya. Oh ya lor, kita akan tes juga di directnya. Ini sebenarnya nggak ada kuota, cuman nggak tahu ini bisa ke Google, tapi apakah ke YouTube bisa gitu ya. Tuh, dia lemot ya, walaupun bisa kayaknya nggak bisa ini. Tuh, dia lemot banget. Dan coba kita buka tab baru, lalu arahkan ke akunnya, ke YouTube. Harusnya dia langsung masuk. Coba kita tunggu. Ini sudah. Ini YouTube-nya, coba kita reload. Nih, ya langsung ada pesan dari Telegram. Cuman ini kok belum. Coba kita buka sebelahnya. Oh, ini udah ya. Tuh, dia langsung kebuka seperti ini lor, kalau dia menggunakan settingan yang sudah kita buat tadi ya. Dan ini menggunakan edukasi kuning. Katanya sih kemarin tuh sempat void, tapi sekarang ternyata bisa. Dan ini kenapa saya bisa dapatkan ini saya melihat settingan yang digunakan pada akun SSH, dan itu bisa kita terapkan juga sebenarnya, tapi menggunakan core yang support WSS atau support custom page seperti itu ya. Walaupun toh sebenarnya akunnya belum custom untuk page-nya, tapi dia bisa custom yang penting bagian class metanya ya, meta yang WSS. Dan kita nyatakan bahwa edukasi kuning berhasil kita jalankan. Oke lor, buat kalian yang mau gabung ke atau join ke membership dulurku, kalau kalian nggak mau ribet, nggak mau susah payah setting, bisa langsung gabung ke sana. Jadi nanti akan kita buatkan juga yang konfignya sudah jadi, tinggal kalian import, upload segala macam, itu bisa langsung gabung ke membership dulu. Atau misalkan kalau kalian yang pengen order config seperti ini, di deskripsi sudah tak terterakan untuk kalian bisa config, bisa order untuk config seperti ini lor. Ini tinggal kalian upload aja nanti hasilnya. Dan kalau kalian yang pengen merubah seperti tadi juga bisa ya. Jadi kalian rubah manual sendiri. Cara-caranya sudah tak terangkan di video ini. Oke lah, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih ya buat kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir dan tanpa skip iklan. Saya katakan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.